Selamat pagi anak-anak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semua. Hadir semua. Baik, terima kasih atas kedisiplinan kalian. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian teks deskripsi dan tujuan penulisan teks deskripsi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks deskripsi dan struktur teks deskripsi. Tapi sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai mengidentifikasi ciri dan struktur teks deskripsi. Lalu yang kedua, menulis teks deskripsi dalam 2 hingga 3 paragraf. Dan yang ketiga, membacakan hasil teks deskripsi kalian di depan teman-teman. Apakah kalian sudah siap pada pembelajaran hari ini? Baik anak-anak, tapi Ibu akan mengulas sedikit tentang pengertian teks deskripsi pada pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci dengan menggunakan kosakata yang konkret agar pembaca dapat membayangkannya secara nyata. Lalu sekarang kita dapat memasuki ke pembahasan ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ada 3 anak. Yang pertama, mendeskripsikan suatu objek secara rinci. Lalu yang kedua, yakni menggunakan kata yang konkret atau jelas. Lalu yang ketiga, berdasarkan pengamatan langsung, bukan berdasarkan imajinasi. Apakah kalian sudah paham mengenai ciri-ciri teks deskripsi ini? Baik, selanjutnya kita dapat memasuki struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3 bagian anak-anak. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi biasanya berisi mengenai penjelasan secara rinci suatu objek yang akan kalian deskripsikan. Lalu yang kedua, deskripsi bagian. Biasanya berisi mengenai rincian bagian-bagian suasana atau ciri khas suatu objek yang akan kalian deskripsikan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah penutup. Biasanya berisi kesimpulan atau kesan penulis terhadap objek yang akan kalian deskripsikan. Apakah kalian sudah paham mengenai struktur teks deskripsi? Sudah. Baik, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Pada lembar kerja pertama terdapat bahan bacaan. Kalian dapat membacanya terlebih
Baik, Ibu rasa waktu kalian membaca sudah sangat cukup. Selanjutnya kalian dapat mengerjakan pertanyaan yang berada di balik bahan bacaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa mengangkat tangan dan bertanya. Selamat mengerjakan anak-anak. Baik, waktu kalian mengerjakan sudah sangat cukup. Di sini mari kita bahas bersama tentang jawaban pertanyaan pada lembar kerja pertama. Kalian bisa mengangkat tangan jika ingin menjawab. Yang pertama, apa objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Ya, baca ya. Jadi makanan Bu. Baik, betul, tepat sekali. Lalu yang kedua, struktur apa saja yang ada di dalam teks? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga menutup. Baik, tepat sekali. Lalu yang terakhir, sebutkan 3 kosakata konkret yang ada di dalam teks. Siapa yang ingin menjawab? Baik, Mbak Vita, silakan. Yang pertama yang saya temukan itu ada pepohonan rindang, kedua ada udara sejuk, dan yang ketiga ini ada ukiran batu es. Baik, tepat sekali. Anak-anak, menurut Ibu, pemahaman kalian mengenai ciri-ciri teks deskripsi dan struktur teks deskripsi dari jawaban kalian pada lembar kerja pertama sudah cukup baik. Selanjutnya, kalian bisa membuka lembar kerja kedua. Pada lembar kerja kedua terdapat instruksi kalian memilih salah satu gambar objek wisata dan menuliskannya dalam 2 hingga 3 paragraf. Lalu menggunakan kosakata yang konkret dan struktur yang menuntut. Di sini Ibu akan menampilkan beberapa pilihan objek wisata. Yang pertama adalah Gunung Bromo. Di sini siapa yang sudah pernah ke Gunung Bromo? Saya pernah Bu. Ya. Lalu yang kedua, siapa yang sudah pernah ke Pantai Kenjeran? Ya. Lalu yang ketiga, siapa yang sudah pernah ke Taman Bungkul? Baik anak-anak, rata-rata kalian sudah pernah mengunjungi gambar objek wisata yang telah Ibu tampilkan. Di sini kalian dapat memilih salah satu gambar objek wisata dan kalian deskripsikan dalam 2 hingga 3 paragraf menggunakan kosakata yang konkret dan jelas serta menggunakan struktur teks deskripsi secara runtut. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Selamat mengerjakan anak-anak. Jadi Bu. Saya Bu. Baik, Ibu rasa waktu mengerjakan kalian sudah sangat cukup. Ibu membutuhkan 3 orang anak untuk membacakan hasil teks deskripsi di depan teman-teman. Siapa di sini yang sudah mendeskripsikan mengenai Gunung Bromo? Silakan maju ke depan. Ya, baik, Mbak Vita, silakan maju ke depan. Ini satu-satu aja. Ya. Baik. Baik. Dari struktur yang pertama ada identifikasi. Gunung Bromo adalah salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di Jawa Timur yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung ini dikenal dengan pemandangannya yang menakjubkan dan lautan pasir yang luas. Dari kejauhan, bentuk kawahnya tampak jelas dengan asap putih yang terus mengalir. Ketika
menciptakan suasana yang khas. Di sisi lain, bukit-bukit hijau menjulang melingkari kawasan ini menambah kontras warna yang memanjakan mata. Kawah Bromo sendiri mengeluarkan aroma belerang yang tajam dan suara gemuruh halus dari perut gunung membuat suasana semakin hidup. Keindahan panorama di atasnya sepadan dengan usaha pendakian. Secara keseluruhan, Gunung Bromo menawarkan pengalaman wisata yang memadukan keindahan dan tantangan petualangan, pemandangan matahari terbit, udara dingin pegunungan, serta lautan pasir yang unik menjadikan tempat ini layak untuk dikunjungi oleh siapapun yang ingin menikmati pesona alam Indonesia. Baik, pemahaman kamu tentang struktur teks deskripsi sudah sangat baik. Silakan kembali ke bangku semula. Lalu anak-anak, siapa yang sudah mendeskripsikan mengenai Pantai Kenjeran, silakan maju ke depan. Ya, baik Mas Vincent, silakan maju ke depan. Baik, untuk Pantai Kenjeran, yang pertama strukturnya ada identifikasi. Pantai Kenjeran adalah salah satu destinasi wisata pesisir di kota Surabaya yang terkenal dengan pemandangan lautnya. Terletak di kawasan timur Surabaya, pantai ini menjadi lokasi favorit untuk bersantai, memancing, dan menikmati angin laut. Dari kejauhan, garis pantai tampak menajam dengan air laut berwarna biru keabu-abuan. Lalu struktur yang kedua dari deskripsi bagian. Saat memasuki area pantai, suara gelombang langsung terdengar berpadu dengan hembusan angin yang menyentuh kulit. Di sepanjang tepi pantai terdapat deretan warung makan yang menghadirkan hasil laut segar, memunculkan aroma gurih yang menggugah selera. Air laut yang berkilau di tempat cahaya matahari menambah keindahan suasana. Di beberapa sudut terlihat pedagang mainan dan balon yang menambah keceriaan bagi pengunjung anak-anak. Lalu struktur yang ketiga penutup, yaitu secara keseluruhan Pantai Kenjeran menawarkan suasana wisata yang tenang, indah, dan menyenangkan. Pemandangan laut yang luas, angin sepoi-sepoi, serta fasilitas wisata yang lengkap menjadikan pantai ini tempat yang cocok untuk beristirahat dan menikmati keindahan pesisir Surabaya. Baik, pemahamanmu tentang bahasa yang konkret sudah sangat baik. Silakan kembali ke bangku yang semula. Lalu yang terakhir, siapa yang sudah mendeskripsikan tentang Taman Bungkul? Silakan baca maju ke depan. Saya akan membacakan teks deskripsi mengenai Taman Bungkul. Untuk yang pertama, bagian identifikasi. Taman Bungkul adalah ruang terbuka hijau yang paling terkenal di Surabaya. Terletak di Jalan Raya Demo, taman ini menjadi tempat favorit warga untuk berolahraga, bersantai, maupun berkumpul bersama keluarga. Suasananya terasa segar karena banyak pepohonan besar di area taman. Lalu masuk ke bagian deskripsi bagian. Saat memasuki taman, pengunjung akan melihat jalur jogging yang rapi, area bermain anak, serta bangku-bangku taman yang tertata di bawah pepohonan indah. Udara terasa sejuk dan aroma basah sering tercium terutama saat pagi hari. Pedagang makanan kaki lima dijajar rapi, menawarkan aroma sate, bakso, dan aneka jajanan yang menggugah selera. Suara burung yang berkicau dan hidup, percakapan pengunjung membuat suasana taman terasa hidup. Masuk ke bagian terakhir, bagian penutup. Secara keseluruhan, taman Bungkul menjadi tempat yang nyaman untuk melepas penat dan menikmati suasana kota yang lebih segar. Kebersihan, fasilitas lengkap, dan suasana indah membuat taman ini layak dikunjungi sebagai salah satu tempat rekreasi keluarga Surabaya. Baik, Jaya, pemahamanku tentang struktur teks deskripsi sudah sangat baik. Silakan kembali ke bangku semula. Ya. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan lembar kerja pertama dan lembar kerja kedua, Ibu rasa pemahaman kalian mengenai ciri-ciri teks deskripsi dan struktur teks deskripsi sudah sangat baik. Kalian bisa mengumpulkan lembar kerja. Ya. Pembelajaran hari ini bisa kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran pagi hari ini adalah teks deskripsi merupakan teks yang menjelaskan mengenai suatu objek secara rinci dengan menggunakan kosakata yang konkret dan struktur yang menuntut agar pembaca dapat membayangkannya.
Namun sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apa hal baru yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Anak-anak, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, kita silakan. Baik, hal baru yang saya dapatkan hari ini, saya mengetahui mengenai ciri-ciri teks deskripsi